Teori Kriminologi. Topik ke-64 dari 75 topik. Teori label dalam kriminologi, bagian pertama. Pada awal tahun 1960-an, muncul suatu teori kriminologi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari teori-teori lain yang muncul sebelumnya. Meskipun teori ini merupakan cabang atau pengembangan dari teori yang muncul lebih dahulu, teori labeling menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru, sehingga sering dimasukkan dalam kelompok kriminologi baru. Teori labeling banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago, yaitu yang berkaitan dengan interaksionis simbolis. Howard S. Becker, Edwin M. Lemmet, Frank Tannenbaum, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori labeling. Pemikiran labeling menolak aliran pemikiran positivis yang melihat kejahatan sebagai tindakan melanggar norma dan mereka memisahkan antara faktor penyebab kejahatan, reaksi sosial terhadap pelaku kejahatan, serta mempelajari pula bagaimana mekanisme pengendaliannya. Menurut teori labeling, kejahatan bersifat relatif dan didefinisikan, sekaligus dihasilkan, oleh masyarakat. Kriminologi baru, pada dasarnya setuju dengan pendekatan aliran positivisme tetapi mereka berbeda dalam beberapa hal atau mempunyai pemikiran baru. Kriminologi baru, dalam mengajukan saran atau anjurannya, pada umumnya, mengambil ide-ide dan aliran-aliran pemikiran yang berbeda. Pendekatan ini secara umum terbagi menjadi 4 bidang yaitu labeling atau interaksionisme, fenomenologi, etnometodologi, serta konflik dan radikal kriminologi. Labeling atau interaksionisme. Labeling atau interaksionisme adalah suatu perluasan teori interaksi sosial dengan menggunakan ide sosiologi. Teori interaksionis menganalisa cara-cara pelaku sosial, biasanya para individu, berinteraksi dalam konteks sosial dengan menggunakan konsep tentang diri mereka dan orang lain di sekitarnya yang berinteraksi dengan mereka. Tentu saja banyak konsep, di mana masing-masing orang memegang peranan penting terhadap pengertian posisi individu dalam berbagai interaksi sosial. Teori labeling digambarkan dalam konteks ini, akan tetapi inti dari studinya terletak pada bagaimana simbol-simbol yaitu pencap-an yang melekat pada seseorang, dapat digunakan, dapat dilihat, dan berpengaruh pada perilaku orang tersebut. Tingkah laku yang dicap, reaksi secara sosial. Becker, 1963 dan 1973, menunjukkan bahwa tidak ada perilaku menyimpang atau kriminal hingga didefinisikan demikian dan dengan demikian dicap oleh suatu kelompok, yaitu kelompok kekuasaan, atau oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk menyebut seseorang dengan sebutan penjahat, meskipun hanya suatu reaksi terhadap suatu tipe perilaku yang khusus, namun hal itu sudah cukup untuk menandakan bahwa perilaku tersebut tidak diterima oleh anggota masyarakat. Masing-masing masyarakat membuat definisi penyimpangan dan kejahatan dengan pembuatan peraturan yang diundangkan bagi penyimpang dan kriminalitas. Peraturan-peraturan masyarakat secara khusus pada waktu tertentu dapat dicabut. Sebagai contoh, aborsi di Inggris, sampai tahun 1967, dianggap suatu perbuatan yang ilegal dan baru pada tahun 1970-an, peraturan tersebut dicabut dan perbuatan tersebut berubah menjadi legal dan dapat diterima. Peraturan-peraturan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi para pendukung labeling atau interaksionisme mempertimbangkan bahwa peraturan tentang moral konvensional, yang berada dalam hukum pidana, seharusnya diteliti dan dipertanyakan, tidak hanya diterima sebagai kebenaran pribadi. Beberapa perilaku menjadi kriminal akibat tekanan kelompok tertentu atau kelompok utama, tetapi kemudian diterima sebagai kriminal oleh hampir semua anggota masyarakat. Contoh yang paling tepat adalah peraturan tentang obat-obatan. Dalam beberapa abad belakangan, obat-obatan secara legal diperbolehkan untuk dikonsumsi secara bebas untuk memenuhi kebutuhan akan pengobatan dan penyembuhan, self-medication. Obat-obatan banyak digunakan untuk pencegahan penyakit ringan dan secara umum diberikan untuk anak-anak. Tahun 1912, pemerintah Inggris menekan penjualan obat-obatan seperti opium, morfin dan kokain, hingga menjadi ilegal atau tidak sah. Tahun 1920, di bawah aturan Dangerous Drugs Act, obat-obatan tersebut ditetapkan sebagai sesuatu yang tidak sah di Inggris. Banyak negara yang menentang hukum tersebut, tetapi sekarang negara-negara tersebut mempersempit penggunaan obat-obatan hanya untuk kebutuhan medis sehingga penggunaan secara umum menjadi perbuatan yang melanggar undang-undang. Beberapa ahli hukum di Amerika Serikat kemudian menyatakan bahwa perubahan sikap terhadap obat-obatan di Amerika membawa perubahan yang menjadi catatan sejarah. Pencapan, labeling, individual. Para pendukung aliran ini adalah Lemmet, 1951, dan Becker, 1963 dan 1973.
Lemmet melihat permasalahan utama berkembang ketika suatu label disandang dan menandakan seseorang dengan label tersebut. Baker, 1963, memandang bahwa dalam pembuatan peraturan atau hukum pidana, masyarakat menciptakan penyimpangan, dan dengan penerapan perlakuan terhadap masyarakat secara khusus dan melabel mereka sebagai penjahat dan pelanggar, masyarakat menciptakan kejahatan. Label kriminal hanya diberikan bagi mereka yang secara jelas melakukan tindak kejahatan, dan kejahatan mereka hanya sebagian kecil dari proses ini. Proses di mana perilaku mereka didefinisikan sebagai kriminal dan diawasi merupakan hal yang penting. Terdapat prasangka umum bahwa polisi dan pelaku sistem peradilan pidana lainnya dipengaruhi oleh berbagai keadaan eksternal, kelompok kekuasaan, yang dapat memberikan label dan tuntutan konsekuensi reaksi tertentu. Piliavin dan Briar, 1964, menemukan respon polisi terhadap penangkapan remaja yang melakukan kejahatan ternyata bervariasi. Jika seseorang remaja berlaku sopan dan bertanggung jawab, kemungkinan dibebaskan lebih besar tanpa adanya pemberian sanksi lebih lanjut. Namun jika ia tidak peduli, tidak sopan, memperdebatkan dan pada umumnya tidak membantu, kemungkinan akan ditangkap dan dituntut. Pada kasus khusus seperti ini, jika cara bertindak mereka didukung oleh penampilan mereka, kelompok sosial, ras dan teman bermain, maka polisi juga akan memperlakukan mereka secara berbeda. Akhirnya, orang-orang yang bersalah dapat ditangkap, dituduh, dan didakwa. Hal ini terjadi jika kekuasaan memutuskan untuk menghukum seorang pelaku dengan dasar pertimbangan menghukum orang yang bersalah. Semua tahapan ini dapat saja gugur apabila satu pihak dapat memengaruhi individu yang dipersalahkan untuk tidak terbentuk oleh label yang dijatuhkan padanya, sehingga seseorang dapat dihilangkan perbedaannya dengan lainnya. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa no smoke without fire, tak ada rokok tanpa api. Semua bidang ini dapat menjadi penting dalam pandangan pengadilan dan pelaku mendapatkan masa percobaan. Penggunaan kata kriminal mungkin telah dilakukan sebagai reaksi masyarakat terhadap perilaku dan terdapat individu yang dipersalahkan sebagai bukti bahwa pelanggaran telah dilakukan. Itulah materi ke-64 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.